nih kemarin itu proses ada namanya DPTB. Ya, ya. Ya, DPTB ya, betul. nah, DPTB itu kan kalau menurut kami sih di Panwas itu harusnya semua masyarakat tahu itu apa itu DPTB. Terus cara pengurusannya bagaimana. Gitu. Nah, itu kan harus tersampaikan secara masif gitu. Bahwa itu fasilitas bagi bagi pemilih untuk menggunakan haknya. Jadi mereka itu boleh mengajukan pindah milih. Nanti ada syarat-syarat itu harus dipenuhi. Apa aja syaratnya itu? Kalau yang di PKPU itu ada 9 kalau nggak salah. Salah satunya karena bencana, terus karena pekerjaan pada saat hari H itu. Jadi karena dinas, misal dokter ya, orang Jember hari H itu dipastikan bahwa dia itu saya hari H itu pas di jadwal dinas saya di keamanan. Nah dia boleh ngajukan ini, saya mau pindah memilih di keamanan. Terus ada lagi orang yang pindah domisili. Saya lupa lah, ada sekitar 9 itu. Kalau itu apa tadi tentang bahwa dia dinas gitu, pekerjaan Jember dan Bondowoso itu kan beda dapil. Nah, nanti surat suaranya beda juga. Nah itu kan yang perlu, menurut saya sih yang perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa dia ketika pindah memilih maka ada beberapa hal yang tidak bisa ikut disertakan karena dia sudah terdaftar di DPT di mana dia ber-KTP. Nah ketika dia pindah dapil maka surat-surat itu akan menyesuaikan dengan dapil mana dia akan memilih. Jadi, haknya dia untuk memilih tetap selama dia masih apa namanya itu sih tergantung dia terdaftar di dapil mana. Itu ya. Kalau Jember Bondowoso kan beda dapil nih. Beda dapil. Yang sama dapilnya itu kan hanya DPD sama presiden. DPD kan Jawa Timur. Presiden kan Indonesia kan sama itu. Untuk DPR karena dia beda dapil maka dia tidak dapat. DPR RI, provinsi apalagi kabupaten. Itu kan yang perlu dipahami dan juga perlu diawasi bareng-bareng supaya apa namanya tidak ada keteledoran. Jadi dia nanti hanya dapat kalau beda dapil nih ya, beda dapil kabupaten, beda dapil provinsi, ya beda dapil provinsi lah karena provinsi itu juga dapil pusat kan DPRD. Itu dia hanya dapat 2 surat suara. Itu harus dipastikan bahwa dia hanya dapat 2 surat suara. Presiden sama DPD. Itu kalau yang sama wilayahnya Jawa Timur. Kalau dia dari Jawa Tengah dia hanya dapat satu. Yang agak ini kan ini juga sih, apa itu? Misalnya dalam satu kabupaten, beda dapil kecamatan. Misalkan Rengkujer nih. Terus karena dia pindah domisili, terus mengajukan pindah memilih di Tamanan misalnya. Nah, Kujer itu kan dapil 3. Jadi dia hanya yang tidak dapat itu DPRD kabupatennya. Provinsi, pusat sama aja. Jadi kehilangan 1 kertas suara aja yang kabupaten. Itu kan yang perlu dipahami bareng-bareng lah. Dan itu hanya cukup bahwa KTP bisa. Ya nanti kan apa? Oh harus ada pengajuan. Mengajukan diri. PPS saya mau pindah milih di sini. Sebelum hari H. Itu kalau yang PKPU dibatasi 30 hari sebelum hari H. Yang DPTB itu 30 hari sebelum hari H dia mengajukan maksimal ya. Terus ada putusan MK, tapi dia hanya untuk 4 kategori saja. Itu 7 hari sebelum hari H. Boleh. Dinas, karena dinas itu maksudnya terus mohon ada 4 yang menurut MK itu dia boleh mengajukan di balai putusan MK ya 7 hari sebelum hari H. Nah, selain itu
30 hari. Yang kan perlu yang PKPU. Yang PKPU. Ya, itu kan perlu menurut saya sih, masyarakat itu kan termasuk partai politik kan perlu tahu itu, bahwa ada fasilitas regulasi itu memfasilitasi pemilih untuk mengajukan pindah milih, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Oh, berarti itu tidak bisa di hari H ya kalau DPTB. Kalau regulasinya kan hari ini tidak bisa sih. Regulasinya kan hanya sampai di PKPU-nya itu menyatakan sampai 30 hari. Kalau putusan MK untuk 4 kategori itu sampai H-7. Berarti kalau hanya bawa KTP itu boleh. Jadi misal nih saya ini pemilih ya, saya daftar di Gianyar ya. Terus saya misal nih mau milih di kota Bondo itu ya, mau pindah milih di Bondo karena pekerjaan atau segala macam, atau sudah pindah ke sini saya kan nggak mungkin ke sini lagi. Tinggal saya boleh itu mengajukan di sini, mengajukan memilih itu di PPS di sini di mana saya berasal, atau mengajukan di PPS di mana saya sudah pindah. Tinggal datang saja ke sana mengajukan pindah, kemudian dicek ininya sih, daftar pemilihnya sama PPS di DPT online, mix-nya dilihat. Itu di hari H? Enggak, itu yang Oh, udah bisa di hari H ya? Regulasinya seperti ini masih dilakukan 30 hari. Nah, kalau misalkan gini, saya dalam perjalanan ternyata pada waktu hari H pencoblosan saya ada kendala sehingga saya tidak bisa nyampe di tempat saya untuk mencoblos itu, dan saya pengen nyoblos itu. Saya tidak konfirmasi sebelumnya bahwa saya ada kendala gitu. Saya bisa tidak nyoblos di tempat di mana saya singgah gitu. Nah, sekaligus waktu itu belum. Yang regulasi sampai hari ini masih belum. Jadi regulasinya masih dibatasi 30 hari sampai 7 hari. Kecuali nanti misal ada putusan MK lagi misal, ataupun ada PKPU baru misal tentang pengsurat, kemudian yang memungkinkan orang untuk memilih karena dia dalam perjalanan misal. Ya, kita lihat inilah ke depan bagaimana ini kebijakan pemangku regulasinya. Kalau kami sih di Bama, prinsipnya kami itu kan semua pemilih harus bisa memilih di hari itu. Nah, tinggal kan bagaimana regulasi itu bisa memfasilitasi orang. Cuma kenapa kemudian ada batasan-batasan itu kan supaya tidak ada mobilisasi pemilih hanya karena kepentingan ini ada keluarga yang nyalek orang mana Bondoso ya di sini, terus saudara-saudaranya diajak semua bondong-bondong ke sini. Nah, itu kan kemudian kenapa dibatasi ada 30 hari terus 7 hari dan dengan kategori-kategori. Pas semuanya tidak ada kategori sih, orang mau itu kan rusak itu jadi pemilu itu. Yang DPK dan DPKTB itu ada lagi DPK ya. DPTB itu kan, kalau DPTB itu orang yang sudah terdaftar di DPT dia bisa ngajukan. Kalau DPK agak sedikit berbeda. Jadi misal kemarin nih ketika pendataan selesai sampai penetapan DPT, kemudian hari ini ditemukan orang yang belum masuk di DPT. Jadi inventarisir prosesnya begitu, tapi punya waktu ya untuk menyusun itu DPK. So, kira-kira hasil temuan nih, misal ada laporan masyarakat, temuan Panwas, teman-teman dari ini sendiri. Oh, ini belum terdaftar, kemarin luput. Luputnya kan kenapa? Kan bisa banyak hal. Misal salah satunya orang yang kemarin itu masih berdinas sebagai TNI Polri, hari ini kemudian dia pensiun. Nah, dia bisa melakukan DPK. Atau misal karena menikah di bawah umur, kemarin dia tidak masuk karena dia masih sekolah ya, usianya 19 atau 15. Tapi hari ini karena sesuatu hal dia harus menikah, tapi ceritanya kan harus putusan ini apa itu yang sidang pengadilan ya, sebab itu ya.
DPKTB? DPTB. Nggak ada DPKTB. Oh, DPK. DPTB sama DPK. Berarti itu tetap ada waktu, ada jeda waktu. Kalau DPK itu kita kan hanya nyusun saja hari ini DPK ya. Nah, tapi misal nih di hari H, kalau DPK ya, hari H itu misal dia tidak, saya nih misal tidak terdaftar nih di apa di DPT ya. Saya mau nyoblos, maka boleh nanti didaftar sebagai daftar pemilih khusus. Tapi kan penyelenggara itu Terima KPS harus ngecek betul itu. Lihat listnya, dicek di DPT online dia terdaftar. Kalau DPK itu dia kalau nggak tahu pertanyaannya dia hanya bisa memilih di mana dia berdomisili. Tidak bisa misalkan saya ke Surabaya itu ya, di KTP saya Pak serta memilih. Masih bisa. Ini masih belum bisa ya? Bisa. Di DPK itu hanya bisa milih di mana dia berdomisili sesuai KTP. Artinya pada hari H semua orang yang belum mengurus DPTB dia harus berada di tempatnya untuk mencoblos di situ ya, kalau sudah terdaftar di DPT. Kalau DPTB ya. Artinya kalau tidak mengurus pindah pemilih, ya, memilihnya di mana dia sudah ditetapkan sesuai dengan TPS-nya masing-masing. Jadi kalau dia terpaksa keluar dan tidak bisa berada di hari H tidak bisa balik, berarti dia tidak bisa ngurus DPTB dulu hari ini. Karena hari H enggak kan? Hari H ya. Kalau pas hari H ya, tadi itu kan masalahnya saya perjalanan nih gitu, misalnya. Kemudian saya tidak memperkirakan bahwa saya akan mencoblos di tempat lain gitu. Tapi ternyata ada kebutuhan mendadak. Ada kebutuhan mendadak sehingga saya tidak bisa berada di TPS saya waktu pemilihan. Itu berarti sudah tidak bisa mencoblos. Ini kalau menurut kami sih harusnya kan kira kalau kembali ke undang-undang kan semua orang yang punya hak milih itu kan apa namanya kan semua warga negara dijamin haknya kan hak memilih dipilih itu tapi dengan persyaratan usia 17 itu sudah ber-KTP. Nah, ini kan perlu ada payung hukum yang jelas dari KPU itu. Kira-kira kalau ada orang yang terpaksa di hari H itu dia harus